Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali kita dapat menikmati acara rehat yaitu renungan di hari Jumat. Nah sebelum kita mulai acara ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut renungan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita berbicara tentang jaga lidah. Waktu yang lalu kita berbicara tentang jaga hati. Sekarang kita berbicara tentang jaga lidah. Kita baca nas Alkitab dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai 14. Mazmur 34 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Alkitab memberikan kepada kita hari ini sesuatu yang sangat jelas, dikatakan siapakah yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Lalu Alkitab berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berarti betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen untuk selalu bisa menjaga lidah. Jadi lidah kita ini harus kita bisa jaga. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga lidah? Coba kita lihat kembali firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 8. Saya akan buka kembali yaitu firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 8 berkata demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Alkitab berkata dengan jelas, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Berarti Alkitab kasih tahu kita tidak punya kekuatan untuk bisa menjaga lidah. Nah untuk itu dikatakan lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah pertanyaan tadi, mengapa kita harus menjaga lidah kita? Alkitab berkata dengan jelas, karena tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Bapak Ibu lihat, lidah itu kecil ya, organ tubuh kita yang boleh dikatakan nggak begitu besar, tetapi ternyata dia bahaya. Dikatakan seperti racun yang mematikan, buas dan sebagainya. Nah untuk itu hari ini kita diingatkan untuk bisa selalu menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Sebab Alkitab berkata sekali lagi, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kemudian kita lihat mengapa kita harus menjaga lidah kita. Bapak Ibu coba kita baca kembali satu ayat, yaitu dalam kitab Amsal. Amsal 18 yaitu ayat yang ke 21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mengapa kita harus menjaga lidah? Yang kedua, karena Alkitab berkata hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi betapa pentingnya kita harus selalu menjaga lidah kita. Sebab dikatakan hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah, dikuasai oleh perkataan kita. Makanya kembali kita harus menjaga perkataan kita baik-baik.
Ya, ada orang bisa mati dibunuh itu karena perkataan loh Bapak Ibu. Orang tersinggung, orang ya jadi hilaf dan sebagainya itu karena ada perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menghina sehingga membuat orang tuh bisa melakukan hal yang jahat. Jadi kembali kita ingatkan malam ini supaya kita mau belajar terus menjaga lidah. Karena Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi hidup dan mati kita nih dikuasai oleh perkataan kita. Dan bahkan dikatakan siapa suka mengemakannya, dia akan makan buahnya. Buat orang-orang yang suka buat gosip, buat orang-orang yang suka membuat berita-berita hoax, Bapak Ibu, dia akan makan buahnya satu kali kelak. Sebab apa yang dia katakan, dia akan petik, dia akan menikmati, dia akan makan dari hasil buah perkataannya sendiri. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau jaga lidah kita baik-baik. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti menjaga lidah? Kita lihat lagi satu ayat Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Ayat ini hampir paralel dengan Mazmur 34 yang tadi kita bacakan. Ya, dikatakan begini. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kembali dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, saya percaya kita semua mencintai hidup kita. Ya, nggak ada orang yang nggak mencintai hidupnya. Kemudian melihat hari-hari baik. Tadi dalam kitab Mazmur dikatakan melihat umur panjang. Di sini dikatakan melihat hari-hari baik. Tentunya kita rindu melewati hari-hari kita dengan hari-hari yang baik. Nah, untuk kita menikmati hari yang baik, mau tidak mau kita harus bisa menjaga lidah kita dari yang jahat. Dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kenapa kita mesti jaga lidah? Yang pertama, lidah itu buas. Ya, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakannya. Yang kedua, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia makan buahnya. Yang ketiga, siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus jaga lidahnya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Amin. Puji Tuhan.